Selamat datang, kayaknya sekarang ini dimanapun Anda lihat, di dunia kerja, di media sosial, pesannya selalu sama ya. Selalu sama. Berubah, berinovasi, lakukan disrupsi. Kita semua seolah-olah didorong untuk terus mencari the next big thing, hal besar berikutnya. Betul. Tapi gimana kalau strategi paling cerdas justru sebaliknya? Sumber kita hari ini adalah buku The Cheat Code oleh Brian Wong. Isinya ada lebih dari 70 kontekan untuk sukses. Tapi kita nggak akan bahas semuanya. Terlalu banyak ya? Kita akan fokus ke satu ide yang menurut saya benar-benar melawan arus. Dan mungkin justru disitulah kekuatannya. Kita akan bongkar kontekan 55, fokus pada apa yang tidak akan berubah. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, di dunia yang kayaknya terobsesi dengan segala sesuatu yang baru, apa sih gunanya kita malah fokus sama hal-hal yang ya gitu-gitu aja. Yang tetap sama. Aneh ya? Rasanya aneh. Tapi buku ini berargumen bahwa ada kekuatan super yang tersembunyi di sana. Sebuah keuntungan bagi mereka yang berani keluar dari perlombaan yang melelahkan itu. Perlombaan yang melelahkan, saya suka istilah itu. Mari kita mulai dari sana. Buku ini menyebutnya jebakan hal besar berikutnya. Maksudnya gimana sih? Karena terus terang, bukannya kita semua diajarkan untuk jadi inovator? Betul. Dan disitulah letak jebakannya. Obsesinya adalah kita harus menciptakan kembali roda. Menciptakan kembali roda. Harus menemukan sesuatu yang benar-benar baru yang belum pernah ada sebelumnya. Masalahnya, menurut buku ini, persaingan di area itu sangat brutal. Oh ya? Dan seringkali sia-sia. Kenapa? Karena roda yang sudah ada itu fungsinya sudah bagus banget. Jadi kita menghabiskan energi untuk sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Tepat. Anda jadi masuk ke dalam apa yang disebut perlombaan tikus atau rat race. Oke, Anda laris kencang-kencangnya mengejar ide baru, tapi begitu Anda menemukannya, orang lain sudah menemukan ide yang lebih baru lagi. Nggak ada habisnya. Ini seperti mencoba membangun rumah di atas rakit di tengah lautan badai. Anda akan terus-menerus terombang-ambing, sibuk menambal sana-sini, tanpa pernah punya fondasi yang kokoh, melelahkan, dan gak ada habisnya. Oke, saya paham jebakannya. Rasanya kita semua pernah ada di situasi itu ya. Selalu dituntut cari yang baru. Tapi gimana cara keluarnya? Buku ini punya contoh yang luar biasa kan? Tentang salah satu perusahaan terbesar di dunia. Ah iya, ini bagian favorit saya. Di zaman dimana semua CEO bicara soal disruption, ada satu raksasa teknologi yang justru dibangun di atas ide yang sebaliknya. Siapa itu? Kita bicara soal Jeff Bezos dan Amazon. Ini yang bikin ceritanya menarik. Oke, jadi di tengah semua kekacauan internet di awal kemunculannya, saat semua orang sibuk memprediksi apa yang akan berubah, apa yang Bezos lakukan, apa fondasi yang dia temukan. Dia mengajukan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan yang jauh lebih kuat dan fundamental. Bukan apa yang akan berubah dalam 10 tahun ke depan. Tapi justru apa yang tidak akan berubah dalam 10 tahun ke depan. Dia mencari batu karang di tengah lautan yang bergejolak itu. Wow, logikanya dibalik total ya. Saya belum pernah melihatnya dari sudut pandang itu. Jadi, apa jawabannya? Apa yang menurut Bezos tidak akan pernah berubah dari kita sebagai konsumen? Dia menemukan dua hal. Sangat sederhana, tapi luar biasa kuat. Pertama, dia yakin bahwa 10 tahun dari sekarang, pelanggan akan tetap ingin harga yang lebih murah. Tentu. Tidak akan pernah ada konsumen yang bilang, aduh, saya harap harga di Amazon lebih mahal. Hahaha, jelas tidak. Kedua, dia yakin pelanggan akan tetap ingin pengiriman yang lebih cepat. Tidak akan ada yang bilang, saya suka belanja di Amazon, tapi saya harap barang saya sampainya bulan depan. Iya, benar. Dua hal ini, harga murah dan pengiriman cepat, adalah kebenaran abadi tentang perilaku konsumen di bidang retail. Kalau dipikir-pikir itu sangat jelas ya, tapi kenapa tidak semua orang melihatnya? Logika lanjutannya jadi menarik sekali. Betul, di buku ini dijelaskan dengan brilian. Bezos pada dasarnya bisa bilang begini, satu-satunya cara bisnis saya ini bisa gagal adalah jika suatu hari nanti orang-orang tiba-tiba apa? Satu, ingin membayar semahal mungkin untuk barang-barang mereka. Dan dua, mereka bersikeras agar pengirimannya dibuat selambat mungkin. Haha, kedengarannya seperti model bisnis terburuk di dunia. Justru dengan memikirkan kebalikannya yang absurd itu, dia menemukan emas. Karena dia tahu dua kebutuhan itu tidak akan berubah, dia bisa dengan percaya diri menginvestasikan miliaran dolar. Bahkan triliunan. Bahkan triliunan. Untuk membangun infrastruktur, pusat distribusi, sistem logistik, efisiensi harga selama puluhan tahun.
Dia tahu investasi itu nggak akan sia-sia. Sementara yang lain sibuk sama tren. Benar. Sementara para pesaingnya sibuk mengejar tren teknologi atau model iklan terbaru, Amazon dengan sabar membangun fondasi batunya. Buku ini menggambarkannya seolah Bezos adalah paus di lautan kekuatan yang terus berubah, yang duduk dengan aman di tanah yang kokoh. Tunggu dulu, ini ide yang sangat kuat, tapi saya jadi kepikiran. Kalau kita terlalu fokus pada yang konstan, pada yang gitu-gitu aja, apa kita nggak bakal jadi kuno? Nah, Apa kita nggak bakal ketinggalan inovasi dan akhirnya jadi dinosaurus yang punah? pertanyaan yang sangat penting, dan buku ini memberikan nuansa yang jelas soal ini. Tujuannya bukan untuk menjadi anti perubahan atau anti teknologi. Justru sebaliknya. Oh, oke. Kuncinya ada di kalimat ini. Lihatlah hal klasik yang lama itu dengan mata yang baru. Jadi ini bukan tentang menolak yang baru, tapi menggunakan yang baru untuk melayani yang lama dengan lebih baik. Tepat sekali. Ini bukan soal memilih antara fondasi yang kokoh atau inovasi. Ini soal membangun inovasi di atas fondasi yang kokoh. Oke. Amazon menggunakan teknologi paling canggih, AI, robotik, cloud computing, bukan untuk tujuan teknologi itu sendiri, tapi untuk satu tujuan, Apa itu? membuat harga lebih murah dan pengiriman lebih cepat. Inovasi menjadi alat, bukan tujuan. Inovasi adalah bagaimananya, sementara kebutuhan konstan manusia adalah apanya dan mengapanya. Ini berlaku di luar teknologi juga kan? Saya jadi kepikiran industri lain, misalnya fashion. Contoh yang sempurna, di dunia fashion, tren warna, potongan, gaya, itu berubah setiap 6 bulan. Cepat sekali. Itu adalah lautan yang terus berubah. Tapi, apa batu karangnya? Apa kebutuhan konstan manusia terkait pakaian? Mungkin kenyamanan. Kebutuhan akan kenyamanan. Kebutuhan untuk mengekspresikan diri. Kebutuhan akan pakaian yang tahan lama dan membuat kita merasa percaya diri. Benar. Merek seperti Levi's dengan jeans 501-nya adalah buktinya. Modelnya mungkin sedikit disesuaikan, tapi esensi jeans biru yang kuat dan klasik itu abadi. Mereka tidak mengejar setiap tren aneh. Mereka melayani kebutuhan konstan akan ketahanan dan gaya yang otentik. Oke, jadi untuk Anda yang mendengarkan, coba pikirkan. Daripada pusing mengejar semua tren baru di industri Anda, coba mundur sejenak dan bertanya, apa kebutuhan manusia yang paling mendasar yang sebenarnya dilayani oleh industri saya? Apa yang tidak akan berubah dalam 10, 20, bahkan 50 tahun ke depan? Dan kalau sudah ketemu? Ketika Anda sudah menemukannya, langkah selanjutnya adalah menggunakan semua kreativitas, teknologi, dan ide-ide baru yang ada untuk melayani kebutuhan abadi itu dengan cara yang sedikit lebih baik, seperti kata buku ini. Sedikit lebih baik. Sedikit lebih cepat, sedikit lebih mudah, sedikit lebih murah, atau sedikit lebih menyenangkan. Ini jadi menghubungkan beberapa ide lain dari buku ini secara alamiah. Di contekan 54 disebutkan kita hidup di zaman keemasan ide, di mana ide baru bisa datang dari mana saja setiap saat. Di tengah banjir informasi dan ide ini, punya jangkar jadi sangat krusial ya, penting sekali. Banjir ide itu justru membuat fokus menjadi kekuatan super. Dan ini juga nyambung ke contekan 56, kaitkan diri Anda dengan visi yang lebih besar. Visi perusahaan yang paling kuat dan tahan lama seringkali didasarkan pada kebutuhan manusia yang abadi, bukan pada produk atau teknologi tertentu. Contohnya visi Google. Oke, apa visinya? Mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses secara universal. Kebutuhan manusia akan informasi itu abadi. Benar. Bagaimana cara mereka melakukannya berubah terus. Dari desktop search, ke Maps, ke Android. Tapi visinya tetap menjadi kompas yang kokoh. Jadi, kalau kita coba terapkan ini lebih konkret lagi untuk Anda. Katakanlah Anda seorang desainer grafis. Oke, contoh bagus. Sebagai desainer grafis, tools Anda berubah terus. Dulu pakai CorelDRAW, lalu Photoshop, Illustrator. Sekarang ada Figma, Canva, bahkan AI yang bisa membuat gambar. Itu lautan perubahannya. Betul. Kalau Anda hanya fokus mengejar penguasaan software terbaru, Anda akan terus berada dalam perlombaan tikus tadi. Lalu, apa batu karangnya? Apa yang konstan? Kebutuhan klien yang abadi. Klien akan selalu butuh visual yang bisa mengkomunikasikan sebuah pesan dengan jelas. Iya. Mereka akan selalu butuh desain yang menarik secara emosional. Mereka akan selalu butuh identitas merek yang mudah diingat dan konsisten.
Itulah jangkar Anda. Jadi kok fokus ke situ ya? Jadi alih-alih hanya jadi ahli Figma, jadilah ahli komunikasi visual yang kebetulan menggunakan Figma, AI, atau apapun alat terbaik yang ada saat itu untuk memecahkan masalah klien yang abadi itu. Bagaimana dengan seorang content creator? Platformnya ganti-ganti terus. Dulu blog, lalu YouTube, Instagram, sekarang TikTok. Pusing sekali mengejarnya. Sama persis. Platform adalah ombak yang datang dan pergi. Tapi apa kebutuhan audiens yang konstan? Koneksi, hiburan. Mereka selalu mencari koneksi yang autentik. Mereka selalu mencari konten yang bisa menghibur mereka setelah hari yang panjang. Mereka selalu mencari informasi yang bisa membantu mereka memecahkan masalah. Atau mencari cerita yang menginspirasi. Jadi fokusnya ke sana. Fokuslah untuk menjadi pencerita yang hebat. Atau guru yang hebat. Atau komedian yang hebat. Platform apapun yang Anda gunakan, hanyalah panggungnya. Panggung bisa berubah, tapi pertunjukan Anda yang hebat akan selalu dicari. Ini benar-benar mengubah cara pandang, jadi intinya bukan berarti kita berhenti belajar hal baru. Bukan, sama sekali bukan. Justru kita harus terus belajar, tapi dengan tujuan yang jelas. Untuk melayani fondasi yang tidak berubah itu dengan lebih baik. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Ini adalah tentang pemikiran jangka panjang. Ini membutuhkan kebijaksanaan untuk membedakan antara sinyal dan kebisingan. Sinyal dan kebisingan. Tren adalah kebisingan. Kebutuhan fundamental manusia adalah sinyalnya. Ketika Anda membangun karir atau bisnis Anda di atas sinyal itu, Anda tidak perlu lagi panik setiap kali angin tren baru berhembus. Anda punya jangkar. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari pembahasan kita, ini adalah sebuah ide yang sangat berlawanan dengan intuisi. Ketika seluruh dunia di sekitar Anda berteriak, berubah, berinovasi, disruptif, Ya, salah satu strategi paling kuat dan menenangkan mungkin adalah dengan bertanya secara diam-diam pada diri sendiri. Di tengah semua ini, apa yang akan selalu sama? dan setelah menemukan jawabannya, curahkan semua energi inovatif Anda ke sana. Temukan cara-cara baru yang mengejutkan untuk melayani kebutuhan yang lama dan mungkin membosankan itu. Di satu keajaibannya ya. Disitulah letak keajaiban yang berkelanjutan. Bukan pada kilauan hal baru yang akan segera pudar, tapi pada penyempurnaan hal abadi yang akan selalu relevan. Ini sebuah pola pikir yang bisa diterapkan di mana saja, bukan cuma bisnis. Bisa di karir, cara kita belajar, bahkan mungkin dalam hubungan. Tentu saja. Dan ini mungkin pemikiran penutup yang bisa Anda bawa pulang. Buku ini memberi kita contoh Bezos yang fokus pada kebutuhan pelanggan. Oke. Sekarang, coba luangkan waktu sejenak untuk memikirkan dunia Anda sendiri. Apa saja hal-hal konstan yang tak tergoyahkan dalam industri Anda, dalam jalur karir yang sedang Anda bangun, Atau bahkan di level personal. atau bahkan dalam hubungan Anda dengan orang-orang terpenting dalam hidup Anda. Kebutuhan apa yang tidak akan pernah hilang dari mereka? Kebutuhan untuk didengar, untuk dihargai, untuk merasa aman. Dan ini pertanyaan lanjutannya untuk Anda renungkan. Bagaimana jika strategi Anda selanjutnya, entah itu rencana pengembangan diri untuk setahun ke depan, proyek baru di kantor, atau bahkan cara Anda menjadi pasangan atau teman yang lebih baik, tidak lagi dibangun untuk mengejar setiap tren atau ekspektasi baru yang muncul? Melainkan, Sebaliknya, bagaimana jika strategi itu dibangun sepenuhnya untuk melayani satu atau dua konstanta abadi itu? Dengan cara yang lebih dalam, lebih cerdas, dan lebih otentik daripada siapapun atau apapun yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Apa yang akan berubah jika Anda membangun di atas batu karang, bukan di atas pasir?